Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama bersekutu dan sharing dan juga boleh merenungkan firman Tuhan. Dan setelah beberapa waktu kita tidak bertemu, jadi hari ini kita akan bahas nasihat Paulus di surat 1 Tesalonika pasal 5, dan juga ini juga sekaligus melanjutkan bagian nasihat Paulus yang terakhir. Oleh karena itu kita baca aja 1 Tesalonika 5. Mari kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 sampai yang ke-16. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 sampai yang ke-16. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, dan sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Firman Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami mau menyerahkan waktu di depan kami. Mohon Engkau yang buka hati dan pikiran kami menerima firman-Mu, dan juga jauhkanlah segala kuasa-kuasa jahat yang mengganggu konsentrasi kami, supaya kami boleh konsentrasi menerima firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Jadi di surat 2 Tesalonika, Paulus itu memberi koreksi bahwa hari Tuhan belum tiba, Tuhan Yesus belum datang kembali, dan semua orang percaya belum dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Dan Paulus di 2 Tesalonika pasal 1 menyatakan akan ada kelegaan bagi orang-orang percaya pada saat Yesus kembali, dan ada penghakiman yang adil dan yang kekal bagi orang-orang berdosa yang tidak bertobat dan tidak percaya. Jadi ada kelegaan bagi orang percaya dan ada penghakiman kekal bagi orang yang tidak percaya. Dan di sini di surat 1 Tesalonika yang pasal yang kelima, itu Paulus itu sebenarnya sedang mengajarkan bahwa orang-orang Kristen itu, kita ini tidak perlu takut datangnya hari Tuhan. Alasan yang pertama adalah karena orang-orang percaya kita adalah anak-anak terang, yaitu di pasal yang kelima ayat yang 4 sampai kelima yang sebelumnya itu. Dan juga alasan yang kedua adalah Allah telah menentukan orang-orang percaya untuk diselamatkan dan untuk hidup dengan Kristus. Inilah yang tadi kita baca ayat yang ke-9 dan ke-10. Jadi referensi murka itu melihat kembali ke deskripsi sebelumnya dari bagian ini tentang penghakiman yang menunggu orang-orang yang tidak percaya. Jadi mereka yang tidak percaya itu, mereka tuh tiba-tiba ditimpa oleh kebinasaan. Ayat 2 sampai ayat 3. Jadi penyebutan kata murka ini juga mengingatkan munculnya istilah ini di bagian pembukaan surat, yaitu di mana Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena pembacanya menunggu kedatangan Kristus yang mulia dari surga, ketika Dia akan menyelamatkan mereka dari murka yang akan datang. Murka yang dimaksudkan di sini itu bukan yang telah dinyatakan dan yang sekarang dialami masa sekarang, melainkan hukuman di masa depan yang akan dijatuhkan pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi ini pengertian atau gagasan ini mulai dari Perjanjian Lama. Jadi ketika kita baca di Perjanjian Lama, hari Tuhan itu selalu mengacu kepada waktu di masa depan. Jadi dari perspektif ketika hari Tuhan disebut itu selalu mengacu pada masa depan, ketika Tuhan itu datang tidak hanya untuk membela orang benar, tetapi juga untuk menghukum orang yang jahat. Jadi ini adalah murka eskatologis. Begitu juga dengan keselamatan. Jadi keselamatan itu mengacu kepada masa depan, yaitu keselamatan oleh dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau merangkum bagian yang kita baca ayat 10 ini, sebenarnya
ayat 10 yang tadi kita baca itu bisa merangkum ayat yang pertama sampai 11 dari pasal 5, dan juga untuk sekaligus menjadi rangkuman untuk bagian eskatologis yang ada di 1 Tesalonika 4 dan 1 Tesalonika pasal 5 sampai ayat 11 ini. Apa yang telah dibahas Paulus sebelumnya di 1 Tesalonika 4? Di 1 Tesalonika 4 13 ayat 18 itu Paulus itu sudah bicara bahwa orang-orang yang orang-orang percaya yang sudah meninggal itu akan bersama-sama dengan Kristus. Jadi baik hidup maupun mati, orang-orang percaya itu akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus pada saat Yesus datang kembali. Jadi perhatian Paulus di sini itu adalah untuk menghibur, memberi hiburan bagi jemaat di Tesalonika, terutama mereka yang takut dan khawatir bahwa mereka punya saudara-saudari seiman itu sudah meninggal. Jadi ini adalah satu menghibur, Paulus menghibur, dan kedua itu adalah panggilan juga untuk apa namanya? Untuk tetap sadar atau tetap bersyukur, untuk tetap berjaga-jaga bahwa semua orang percaya, baik hidup maupun mati, itu akan berbagian dalam hidup kekal bersama-sama dengan Kristus. Jadi tidak peduli baik kita udah mati ataupun masih hidup pada saat Yesus datang kembali, itu kita akan tetap dikumpulkan. Dan orang-orang, maksudnya baik hidup maupun mati, itu kita akan dikumpulkan. Dan orang yang sudah mati itu akan dibangkitkan, dan orang yang masih hidup itu akan diubahkan. Jika kita lihat 1 Korintus 15, 1 Korintus 15 itu satu pasal kebangkitan. Di situ jelas sekali menyatakan bahwa akan ada kebangkitan saat Kristus datang. Jadi kita memperoleh keselamatan itu karena apa yang Kristus telah kerjakan, bukan karena kita kerjakan. Jadi peran Yesus itu jelas dalam keselamatan kita. Jadi orang Kristen di Tesalonika itu memperoleh keselamatan di masa depan. Jadi maksudnya orang-orang Kristen di Tesalonika pada saat menerima surat Paulus itu, mereka dihibur karena Paulus itu mengatakan mereka akan memperoleh keselamatan di masa depan dan bukan murka. Jadi mereka, oleh karena keselamatan yang dikerjakan Kristus, mereka itu akan hidup. Mengapa mereka bisa hidup? Mengapa kita bisa hidup? Karena Kristus sudah mati. Kristus mati supaya kita hidup. Jadi keyakinan keselamatan itu ada bukan di dalam diri kita sendiri, melainkan di dalam Kristus. Bukan prestasi kita, melainkan prestasi Kristus. Jadi Kristus mati itu untuk kita. Di ayat 10 ini kita lihat lagi. Jadi ini adalah yang sudah mati untuk kita. Maksudnya Yesus yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi jangan takut jika kita atau ada saudara-saudari seiman kita yang sudah meninggal sebelum Yesus datang kembali, karena kita semua akan dikumpulkan. Dan untuk kita di sini itu selalu berkaitan dengan karya penebusan yang dilakukan Allah. Itu di 2 Korintus, di Galatia, di Titus, itu semua memakai frase untuk kita di dalam kaitannya dengan karya penebusan. Dan membangun di sini, ini setelah kita tahu itu, Paulus memanggil kita, ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Jadi kita harus membangunkan, yang arti kita harus bersifat konstruktif, dan Paulus itu memakai kata ini dengan arti figuratif, mengacu kepada bangunan rohani, yaitu kita saling menguatkan. Jadi bukan cuma para rasul yang mempunyai tugas untuk menguatkan dan membangun jemaat secara rohani, melainkan juga tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya untuk saling membangun secara rohani satu sama lain. Saling membangunlah kamu itu juga mempunyai satu fungsi transisional. Maksudnya setelah Paulus bicara soal kita adalah sebagai anak-anak terang, maka di bagian berikutnya 12 sampai 22 itu dari ayat 12 sampai 22 itu satu perikop itu adalah membicarakan 16 nasihat. 16 nasihat yang Paulus berikan kepada jemaat Tesalonika dan juga untuk kita. Nah, jadi yang penting itu adalah kedatangan Kristus itu harusnya menjadi penghiburan dan pengharapan bagi orang percaya dan bukan membuat kita menjadi takut. Jadi kita dihibur, kita bukan menjadi takut,
Dan selama kita menantikan kedatangan Kristus, apa yang harus kita lakukan itu diberikan oleh Paulus dari ayat 12 sampai 22. Itulah 16 nasihat yang Paulus berikan. Nggak perlu dicatat 16 apa karena itu tertulis jelas. Ini cuma menghitung dari 12 sampai 22 itu ada 16 nasihat Paulus. Nasihat-nasihat ini juga mirip sekali dengan yang diberikan Paulus di Roma pasal 12. Jadi di Roma pasal 12 itu ayat 9 dan seterusnya itu ada panggilan untuk hiduplah selalu dengan damai. Jangan ada yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, berdoa, jangan padamkan roh. Peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi ini sangat mirip sekali, yaitu ada 16 poin karakteristik bagaimana seorang percaya harusnya hidup di dalam cahaya dan antisipasi kedatangan Kristus kembali. Kita mulai saja dengan yang pertama. Yang pertama itu adalah nasihat pertama adalah menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu dan sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Kita sebagai anggota jemaat gereja lokal, kita harusnya menghormati pengurus gereja walaupun mereka memiliki banyak kekurangan dan kelemahan atau banyak masalah, dan gereja itu banyak masalah yang belum atau yang tidak dapat diselesaikan. Namun sebaliknya, jika kita yang dipercayakan sebagai pengurus, kita harus rajin mengerjakan tugas kita dan bukan bermalas-malasan. Ini Pastor Adrian Dileman, di 20 tahun lebih yang lalu dia berkhotbah, sekarang sudah pensiun. Dia mengatakan bahwa orang malas itu tidak mendapat tempat di dalam pimpinan gereja. Jadi pelayanan Kristen itu bukanlah dimaksudkan untuk orang yang malas. Di sini di ayat 12 kita baca, menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Jadi ada satu artikel yang dipakai untuk ketiga atribut tersebut. Maksudnya adalah ini bukan tiga kelompok orang, tetapi satu kelompok. Jadi Paulus itu sedang memandang pemimpin jemaat yang ia gambarkan punya tiga fungsi. Jadi ini bukan tiga kelompok, melainkan satu kelompok pimpinan jemaat yang mempunyai tiga fungsi, yaitu bekerja keras, memimpin, dan menegur. Bekerja keras, pelayanan, mengajar, berkhotbah, melatih, menggembalakan, memperhatikan, mendoakan, menguras pikiran, tenaga, waktu untuk jemaat dan gereja. Memimpin itu ada juga aspek otoritas dan juga aspek perhatian atau memberi dukungan, memberi arahan. Menegur yang betul adalah menegur itu artinya memberi instruksi, ada unsur mengoreksi, ada aspek memarahi yang lahir dari semangat memperhatikan, dan ada kekhawatiran kalau yang digembalakan itu melenceng atau salah. Jadi penatua pengurus itu biasanya tidak dapat gaji dari gereja. Ya kita di sini ada yang pengurus, ada yang enggak ya. Jadi atau ada yang pernah menjadi pengurus juga. Kita tahu yang jadi pengurus gereja itu tidak mendapat gaji dari gereja. Ya kita dari gereja berbeda, tapi kita bisa menghormati pengurus lokal kita di gereja kita masing-masing. Dan jika kita yang adalah pendetanya atau pengurusnya, kita tuh tidak seharusnya menuntut hormat dari orang lain. Maksudnya jangan jadi gila hormat. Jadi orang itu dihormati itu karena pekerjaannya, bukan karena dituntut. Maksudnya kalau kita mau jadi pengurus gereja dengan tujuan supaya dihormati orang, yaitu motivasinya sudah salah. Tetapi kita yang sebagai jemaat, kita tuh dipanggil untuk menghormati mereka, tetap menghormati mereka. Karena mereka itu sudah menyediakan waktu, memikirkan, mengurus, mendoakan, menyelesaikan masalah, menjaga ajarannya benar, melindungi gereja dari ajaran sesat. Itu semua butuh waktu, tenaga, dan kerja keras. Tapi sayangnya kita manusia berdosa, kita tuh cenderung komplain, kita cenderung hanya bersungut-sungut terhadap pemimpin dan tidak bersyukur. Namun kita harus menghormati mereka yang mengorbankan waktu mengorbankan waktu untuk kita demi nama Tuhan. Mereka yang mengerjakan, mempersiapkan ruang kebaktian, sound system, kebersihan toilet dan sebagainya. Mungkin kita nggak lihat ya. Mungkin kita tidak tahu siapakah yang membersihkan toilet gereja itu. Tapi ada orang-orang yang membersihkan itu kita harus menghargai. Atau orang-orang yang
mempersiapkan ruang kebaktian. Ya, ada dari kita di sini juga yang mempersiapkan ruang kebaktian, tetapi sayangnya sebagian besar orang datang ke ruang kebaktian itu pikir itu dari 200 tahun itu sound systemnya sudah di situ, nggak ada yang siapin, tetapi itu nggak benar, melainkan ada orang yang rajin mempersiapkan semuanya itu, maka kita harus menghargai. Dan yang kedua, nasihat kedua, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Anggota gereja itu harus memelihara persatuan dan perdamaian di dalam gereja. Mengapa ini langsung setelah panggilan yang menghormati itu tadi, menghormati orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang memimpin, orang-orang yang menegur. Karena memang kalau ketika orang ditegur itu cenderung menyebabkan konflik dan hilanglah kedamaian. Makanya Paulus langsung di sini panggil hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi ini bukan damai secara umum dengan semua orang manusia, tetapi konteksnya jelas ini panggilan menjaga kedamaian di antara jemaat di Tesalonika. Berkenaan dengan relasi antara anggota jemaat gereja dan pemimpin jemaat, ketika pemimpin jemaat menegur anggota jemaat, itu sangat mungkin timbul ketegangan. Tetapi kita ingat Ibrani 12 ayat 24 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nasihat yang ketiga, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ini satu dari 3 aktivitas pemimpin gereja tadi, tetapi di sini juga harus semua orang percaya, bukan cuma pemimpin gereja, tetapi semua anggota gereja, semua orang percaya itu harus menegur orang yang hidupnya tidak tertib, yaitu ada unsur mengoreksi. Ada aspek yang memarahi, tapi marah dalam arti yang keluar dari perasaan memperhatikan. Kalau ada dosa itu harus dikasih tahu itu adalah dosa. Memang banyak orang yang percaya setelah bertobat pun bisa tetap hidup seperti orang belum percaya. Dan mereka itu, atau kita, atau bahkan kita, mereka atau kita itu perlu ditegur. Yang tidak tertib, maksudnya tidak tertib itu adalah secara umum hidup tanpa aturan. Kita itu, orang Kristen itu bukan hidup tanpa aturan. Memang kita diselamatkan oleh anugerah, tetapi setelah kita diselamatkan itu bukan berarti kita hidup seenak dewe tanpa aturan, bukan. Tetapi ada hukum yang berlaku. Dan bahkan orang yang di Tesalonika itu ada orang-orang percaya yang sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Mereka menonton bukan menonton istilahnya. Maksudnya kalau hari ini tuh banyak orang suka menonton atau melihat berita, suka melihat orang-orang itu melakukan perbuatan jahat. Maksudnya gini, ada orang-orang yang walaupun mereka tidak melakukan perbuatan jahat sendiri, tetapi mereka tuh suka menonton perbuatan jahat. Contohnya, ada orang-orang Kristen yang suka nonton film horor atau film pembunuhan di mana orang itu dipotong, ditembak, disiksa, dan kata-katanya tidak perlu dilanjutkan. Tetapi kalian dapat poinku kan? Mungkin kita tidak membunuh manusia, tetapi ada orang-orang Kristen yang suka menonton film-film di mana orang-orang itu dibunuh dan ada darah-darah. Nah, kalau ada dari kita seperti itu, kita ingat dulu waktu Kaisar Gaius Caligula, waktu dia menjadi kaisar, itu kan dulu zaman Kaisar Romawi itu ada pertandingan kan. Maksudnya pertandingan itu adalah pertandingan manusia dilemparkan untuk berantem dengan binatang-binatang buas. Nah, satu hari di waktu satu pertandingan games itu kan, Caligula itu merasa bosan. Setelah dia merasa bosan pada saat pertandingan itu, tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia menyuruh pasukannya melemparkan sebagian penonton ke arena pertandingan supaya mereka tuh juga dimakan binatang. Maksudnya, walaupun kita tidak membunuh orang, tetapi kalau kita suka menonton orang membunuh, hati-hati kita sendiri nanti dilempar seperti Caligula melempar orang-orang penonton itu. Dan akhirnya mereka yang suka melihat manusia lain dibunuh oleh binatang, akhirnya mereka dilempar oleh Caligula karena Caligula bosan, dan akhirnya mereka sendiri dimakan binatang. Jadi jangan kita menjadi penonton perbuatan jahat yang dilakukan terhadap
orang yang lemah. Kita harus membela yang lemah dan menegur yang jahat. Tetapi apa yang hari ini menjadi berita sedih, itu sudah disampaikan oleh Paul Gardner 6 tahun yang lalu. Paul Gardner itu menulis komentari 1 Korintus dan dia bilang, adalah satu kesedihan zaman dunia modern kita ketika kita melihat kecenderungan untuk menyamakan kasih dengan kelembekan atau kelembutan percakapan, kata-kata, dan karakter. Maksudnya gini, kalau kita mengasihi orang lain, itu bukan berarti kita selalu ngomong yang lembut-lembut, yang baik-baik gitu. Melainkan kita harus berani menegur kalau memang itu kebenaran Tuhan. Dan kita mengasihinya sejati. Dan justru yang maksudnya itu kalau kita mengasihi, kita mengasihi itu artinya kita menegur. Kalau misalnya kita berdosa tidak ada yang menegur dan upah dosa adalah maut, maka kita terus-menerus menegur, kita terus-menerus berdosa dan akhirnya binasa karena dosa kita tanpa ada orang menegur kita. Itulah nasihat yang ketiga. Kita sekarang masuk nasihat yang keempat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Tawar hati. Apa artinya tawar hati? Aku rasa tidak perlu dijelaskan. Kita di sini, saya rasa semua sudah pernah mengalami apa yang tawar hati. Tetapi yang aku boleh sampaikan adalah pendapat orang lain itu tidak mendefinisikan realitas kita. Maksudnya salah satu faktor yang membuat kita sering tawar hati itu adalah pendapat orang lain. Jadi apa kata orang? Ini sebagian besar dari kita dari Indonesia, sebagian besar dari kita besar di Indonesia, kita tahu apa artinya pentingnya pendapat orang lain, opini orang lain, dan bahkan ada orang-orang yang bunuh diri karena pendapat orang lain. Nah, tapi kenyataannya adalah pendapat orang lain itu tidak mendefinisikan realita kita. Jangan sampai kata-kata pedas orang itu membuat kita tawar hati. Dan juga kalau misalnya kita sedih karena diri sendiri atau kesusahan sendiri, kita harus lihat bahwasanya ada cerita yang lebih besar dari cerita kita sendiri, yaitu cerita keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus. Dan kita tuh bukan pusat dari alam semesta. Ya, aku memang bukan pusat alam semesta. Jadi kalau misalnya ada orang melukai atau bicara pedas atau berkelakuan, dipanggil nggak mau ini atau menyenggol atau bikin apa menyinggungnya, itu bisa jadi memang dia begitu kan, atau itu bukan bukan dia maksudnya melukai aku, karena memang aku bukan pusat alam semesta. Jadi mungkin ini bisa menjadi kekuatan bagi kita yang tawar hati atau yang sering tersinggung. Ya, maksudnya banyak orang-orang Kristen termasuk aku yang sering merasa tidak dimengerti oleh orang lain, tetapi panggilan kita adalah kita tuh dipanggil untuk mengerti orang lain dan bukan dipanggil untuk dimengerti oleh orang lain. Terus baru-baru ini ada seorang yang mengaku kepadaku dia tuh sedang down karena kebanyakan baca berita. Itu hal lain lagi. Terus ya aku cuma bilang ya, baca Alkitab aja lebih banyak daripada baca berita. Karena kalau kita baca berita terlalu banyak, ya kita sendiri yang jadi down. Memang begitu. Jadi ya itu nasihat keempat. Nasihat yang kelima tuh belalah mereka yang lemah. Jadi ada orang yang secara fisik lemah dan juga ada orang yang secara rohani lemah. Jadi baik orang yang dua-dua ini, maksudnya kalaupun yang lemah itu mengacu kepada orang-orang yang khawatir berlebihan tentang status mereka atau tentang status mereka yang kawan-kawan mereka yang sudah meninggal, maksudnya yang lemah dalam arti lemah iman, itu dia perlu dikuatkan. Tetapi lemah itu juga bisa berarti lemah di dalam masyarakat, yaitu orang-orang yang sering dijadikan kambing hitam. Orang-orang yang sering dijadikan kambing hitam, yang disalahkan secara tidak adil. Nah, bagi kita tuh harus mendengarkan semua pihak dulu, atau mendengarkan data yang mendapatkan informasi yang bisa dipercaya, yang betul, sebelum kita melakukan tindakan penghakiman atau kata-kata penghakiman. Jadi kita perlu membela orang yang lemah, yang sering disalahkan oleh orang-orang yang lebih kuat, di dalam arti mungkin mereka punya kekuatan, kekuasaan, atau punya uang, atau punya jabatan, dan ini itu. Nah, nasihat yang keenam ini adalah sabarlah terhadap semua orang. Nasihat yang ke-6, ke-7, 8 itu semua berkaitan erat sekali.
kita harus sadar bahwa orang percaya itu masih punya kelemahan masing-masing. Kita hidup ini di dunia yang sudah penuh dengan orang berdosa, dan kita itu tiap hari itu bertemu dengan orang-orang yang tidak sempurna. Jadi kita harus berusaha sabar terhadap orang lain, ya karena kita seharusnya sadar betapa sabarnya tuh. Kita harus berusaha sabar terhadap orang lain karena kita itu sadar bahwa Tuhan itu begitu sabar sama kita. Jadi orang-orang yang bisa sungguh-sungguh sabar itu adalah orang-orang yang mengenal kesabaran Tuhan. Manusia itu naturnya adalah natur berdosa. Jadi kita jangan harap kita punya anak itu otomatis jadi anak yang baik. Jangan harap kita punya murid otomatis jadi murid yang jujur. Jangan harap kita punya tetangga, kolega, istri, suami, kakak, sepupu, otomatis mereka tuh jadi baik dan jujur dan sempurna. Manusia yang bersalah itu perlu ditegur, dan seringkali kita yang perlu ditegur tetapi kita tidak sadar. Ini dari buku yang baru kami baca dari Paul David Tripp. Jadi Paul David Tripp itu pernah mengajar di satu kelas di seminari, dan dia tuh mendapat pertanyaan yang kurang sopan. Terus dia tuh berpikir sampai waktu jalan pulang, dia pikir kenapa muridnya tuh bisa punya pandangan itu begitu salah, dan pertanyaan itu mengapa muridnya tuh sangat kurang kasih. Terus waktu dia pulang, si Paul David Tripp ini tuh baru sadar dia itu juga gitu. Dia tuh sendiri itu mengharapkan anak-anaknya tuh baik dengan sendirinya, dan dia tuh dia tuh memandang anak-anak yang nakal tuh hanyalah penghambat pelayanannya. Dan dia sendiri sadar bahwa dia tuh sendiri kekurangan kasih dan punya pandangan yang masih harus dikoreksi. Maka nasihat kita 6, sabarlah. Kita harus bersabarlah. Dan nasihat ke-7, tentu saja jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhan adalah hakimnya, bukan kita. Dan kita itu adalah manusia berdosa yang menerima pengampunan. Kalau kita lihat orang lain berdosa, kita tegur, kita kasih tahu itu dosa. Namun bukan berarti kita sendiri mengambil tindakan membunuh orang yang sudah membunuh orang lain. Sekali lagi, kita itu bukan hakimnya, melainkan Tuhan itu hakimnya. Jadi kalau ada orang lain membunuh orang lain, itu kita tuh bukan hakim yang akhirnya kita mengambil tindakan membunuh dia karena dia sudah membunuh orang lain. Bukan begitu. Tetapi kita harus menyerahkan penghakiman kepada Tuhan, dan yang kita bisa lakukan itu adalah mengampuni. Jadi aku rasa kita hari ini berhenti di nasihat nomor 7. Karena nasihat yang nomor 8 dan 9 mungkin kita akan lanjutkan di tempat lain. Tetapi kita akan tutup dengan bagian ini, bagian pengampunan. Maksudnya kita itu sering mendendam sama orang, dan salah satu hal yang paling susah dulu, maksudnya sekarang aku mengucap syukur sama Tuhan, aku sekarang lebih sadar. Tetapi dulu itu kalau ada orang lain nggak suka aku, itu aku menjadi terganggu, sangat terganggu. Tetapi ini baru-baru mungkin 2 tahun terakhir aku baru belajar kalau ada orang lain nggak suka aku, itu hak dia. Jadi orang lain, mereka itu tidak wajib suka aku, dan kita itu tidak perlu membenci mereka, atau juga nggak bisa dan tidak berhak membenci mereka karena mereka tidak suka kita. Itu maksudnya kita nggak perlu membalas. Jadi kalau misalnya ada orang membenci kita, ya sudah, terima saja. Kalau ada orang nggak suka kita, ya itu mereka juga tidak wajib untuk suka kita. Demikian juga dengan fitnah, dengan kritik, menjelek-jelekkan, menghina. Jadi kalau kita difitnah, jangan balas memfitnah. Inilah nasihat yang ke-7 ini. Jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Memang susah. Jadi ini 16 nasihat yang Paulus berikan ini semua itu bukan gampang. Bukan gampang. Ini semua susah. Dan yang paling susah itu sebenarnya yang di ayat 16, yaitu nasihat nomor 9, yaitu bersukacitalah
senantiasa. Itu bagiku adalah paling susah, tetapi kita hari ini belum sampai di situ. Karena kemarin aku juga bilang ke Mena, aku sendiri belum dapat jawabannya, jadi untung waktunya sudah habis, jadi aku nggak harus sampai ke nasihat nomor 9. Jadi untuk hari ini kita berhenti di sini. Jangan ada yang membalas jahat dengan yang jahat. Kalau ada orang mengkritik kita dengan fitnahan, ada orang memfitnah kita, ada orang yang menjelek-jelekkan kita, kita cuma bisa bilang, "Oh, terima kasih kamu sudah mengkhawatirkan aku. Terima kasih untuk kritik Anda. Dan mengenai apa yang kamu katakan tentang aku, sebenarnya aku kasih tahu kamu, aku tahu lebih banyak hal yang lebih buruk sendiri tentang aku daripada yang kamu bilang." Betul kan? Dosa kita selain Tuhan itu yang paling tahu ya diri kita sendiri. Orang-orang lain yang di luar yang bisa menjelek-jelekkan kita, mereka tidak tahu seluruh 100% dosa kita yang diri kita sendiri tahu. Jadi kalau misalnya ada orang menjelek-jelekkan kita, ya bilang aja, "Oh, terima kasih untuk kritik Anda, tapi ya soal soal aku bahkan tahu lebih banyak yang lebih buruk soal aku sendiri." Ya, kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Ini nasihat-nasihat Paulus memang susah dilakukan, tetapi kita berdoa untuk kita boleh diberikan kekuatan untuk semakin melakukannya ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita masih diberikan hidup, dan ketika Kristus belum datang kembali. Dan nanti di kesempatan berikutnya kita bisa melanjutkan. Ya, kiranya apa yang telah kita renungkan ini kita boleh jalankan dengan kekuatan Tuhan, dan kita juga boleh saling menguatkan, saling sabar satu sama lain. Dan jika aku melakukan yang jahat kepada kalian, ya mohon kalian jangan balas yang jahat kepada aku juga. Ya dah, mari kita berdoa mengucap syukur. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk renungan singkat hari ini, dan kami mau berdoa mohon Engkau yang memampukan kami, menolong kami menjalankan hidup yang baik, moral yang baik, nasihat-nasihat yang Engkau sampaikan kepada kami melalui Paulus di dalam surat Tesalonika ini. Kami mohon Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.